Shalom. 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 Meskipun sudah ada 2.000 orang di sini, tapi suaranya tetap seperti 5.000 orang. Amin. Tunjukkan sekali lagi. Shalom. Shalom. Haleluya, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang padanya. Tuhan Yesus yang baik untuk hidup kita. Dia yang terindah, Allah yang luar biasa, Bapa yang baik. Kau telah membawa hati kami, Tuhan, tetap ada hingga hari ini untuk selalu setia bersekutu denganmu. Terima kasih, Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyerahkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih dekat lagi. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanmu, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
keyakinanmu ku yes. Hanya Engkau hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan, kami mau bawa hati kami. Oh Tuhan, di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Untuk Yesus yang terindah, ku menyembahmu, Yesus. Untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Beri kemuliaan dan dahsyat buat nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Hari ini kami juga anak-anak-Mu di sini. Kau telah mengumpulkan kami tempat ini, di mana kami rindu untuk memuji serta memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah pada siang hari ini kami juga memperoleh sesuatu yang dahsyat Tuhan dari firman yang akan Kau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur hari-hari telah kami lewati bersama dengan Kau. Tanpa penyertaan-Mu kami tidak akan ada hingga hari ini Tuhan. Kami bersatu hati, segala kuasa-kuasa gelap juga yang ada di ruangan ini yang ingin mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami, hati kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kau usir Tuhan dari tempat ini. Biarlah kami fokus hanya padamu saja Tuhan, karena Engkau sudah fokus untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa. Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu saja yang berucap syukur. Haleluya. Bersama-sama umat Tuhan katakan amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Silakan berikan salam yang luar biasa ke kanan kirinya. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kita akan naikkan pujian kita. Oh Yesus, dahsyat Kau Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Dan langit akan bergoncang,
yang kaum wanita katakan syalalala. Wanita saja. Haleluya. Ya gantian cowok meskipun sedikit harus lebih keras. Ayo shalala. Wah mantap. Saya cinta Yesus. Amin. Bersama-sama katakan la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Oh Tuhan. Ya la la. Ya la 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 la. Amin. Sekali lagi dong. Ya la la. Haleluya. Berikan tepuk tangan dong yang dahsyat buat nama Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kalau yang baik Tuhan, kami akan selalu mengingat kasih-Mu di dalam hidup kami. Karena kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Kasih-Mu sembuhkan kami. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hati dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat oh Tuhan, yes, kasih-Mu Tuhan, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau
pray, shall we? Kita tunduk kepala. Wonderful Lord, draw us all much closer to you. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau dekatkan kami lebih lagi. Make us very fruitful for you, Lord. Supaya kami semakin berbuah lebat buat-Mu Tuhan. In the mighty name of Jesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang Give us dahsyat. greater discernment and wisdom. Sehingga kami memiliki hikmat dan pengertian yang semakin besar. Amen. Amin. Amen. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Well, God bless you folks abundantly. Shalom semua, Tuhan memberkati. We love Indonesia, Kami sangat mengasihi Indonesia. and we believe God is about to move in revival all over the world. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan bangkitkan kerohanian di seluruh dunia. God said He would pour out His Spirit upon all flesh in the last day. Tuhan berkata, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia di akhir zaman. There are many wonderful Muslims in this country, Dan oleh karena ada begitu banyak penganut tetangga kita yang begitu banyak di Indonesia ini, and God wants to visit many of them and bring them to the Lord Jesus Christ. tapi juga Tuhan akan memberikan tuaian yang besar di Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. You know, Jesus Christ is God in the flesh. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam bentuk manusia. That voice in Genesis chapter 1 Di dalam Kejadian pasal 1 ada firman that said, "Let there be light," yang berkata, jadilah terang, and all the other creative acts. dan ada begitu banyak ciptaan-ciptaan yang lain. That was the voice of God the Son. Itulah suara Allah, Anak. In Ephesians 3 verse 9, Efesus 3 ayatnya yang ke-9. it says, God created all things by Jesus Christ. Dikatakan Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus anaknya. He is called the Word of God. Ia disebut firman Allah. In John chapter 1 verse 1, Yohanes 1:1. in the beginning was the Word. Pada mulanya adalah firman. The Word was with God. Dikatakan firman bersama Tuhan. The Word was God. Firman itu adalah Tuhan. All things were made by Him. Semua ciptaan diciptakan olehnya. Without Him was not anything made that was made. Tidak ada sebuah ciptaan pun yang terjadi tanpa campur tangan And Yesus. then it says the Word became flesh and dwelt among us. Kemudian firman itu menjadi daging dan hidup di tengah manusia. Jesus said, I came down from heaven, Yesus berkata, aku turun dari surga, not to do my own will, but the will of my Father who sent me. tidak melakukan kehendakku sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa yang mengutus. And Jesus Christ wants to come into many hearts. Yesus ingin masuk ke dalam setiap jiwa manusia. You know, before this earth was created, Karena sebelum dunia diciptakan, there was a great rebellion in heaven. terjadi pemberontakan surga. 1/3 of heaven joined the rebellion. Sepertiga penduduk surga itu mengikuti pemberontak. God later created this temporary earth Barulah kemudian Tuhan menciptakan dunia yang temporer, to develop a tested people who would replace the fallen inhabitants of heaven. dan umat manusia inilah yang akan menggantikan penduduk surga yang sudah jatuh. Amen. And God wants to use all of us to help others to know Him. Tuhan ingin pakai kita semua untuk memberitahu orang lain mengenal Yesus. At the moment a Christian dies, Ketika orang Kristen meninggal, what are we taking with us? apa yang bisa kita bawa, saudara? When our spirit comes out of our body, Ketika roh ini keluar dari tubuh, what are we taking with us? kita bawa apa? Nothing tangible. Kita nggak bisa bawa materi. We're taking two things. Kita bawa dua saja. Number one, Kita bawa yang pertama, we're taking our character. yaitu karakter. What we have allowed God to do in our spirit. Semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam roh kita dan kita izinkan. And when we are resurrected, Nanti ketika kita bangkit dengan tubuh kemuliaan, who we are in spirit will be revealed in our new body.
roh kita yang sesungguhnya ini terangnya akan terpancar dengan tubuh yang baru. When we read 1 Corinthians chapter 15, Itu di dalam 1 Korintus 15. Paul said there are differing degrees of glory in the resurrection. Paulus berkata ada begitu banyak tingkatan kemuliaan ketika kebangkitan. And so he illustrates this by several things. Dia menggambarkan ini dengan beberapa hal. There's one glory of the sun, Pertama adalah kemuliaan matahari. another glory of the moon, Ada kemuliaan bulan. another glory of the stars. Ada kemuliaan bintang-bintang. Some are brighter than others. Yang satu lebih dibandingkan kemuliaan yang So lain. also is the resurrection of the dead. Demikian juga kebangkitan orang mati. There are differing degrees of glory in the resurrection. Di dalam kebangkitan ada tingkatan kemuliaan yang berbeda-beda. But we want to take good character with us into the next life. Baiklah kita membawa karakter di dalam masuk ke dalam dunia But there's kekal. something else we take with us. Ada juga yang lain kita bawa. What we have invested in other people. Semua investasi kita di dalam diri orang lain. They are part of our reward, part of our inheritance. Mereka semua inilah bagian dari warisan kita. Amin. So what we invest in other people. Semua investasi kita di dalam diri orang lain. You know, when we get to heaven, we want to bring many other people with us. Pastikan waktu kita ke surga, kita sudah membawa jiwa-jiwa yang banyak. They are part of our inheritance, our reward. Itulah bagian dari warisan kita nanti. Jesus summarized the entire Bible in two simple things. Yesus merangkum seluruh Alkitab ini dengan dua kalimat. To love God with all your heart. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. To love people. Kasihilah sesamamu manusia. Upon these two commands hang all the teaching of the law and the prophets. Dari dua perintah ini bergantung semua hukum para nabi dan kitab Taurat. So we want to invest in our character. Mari investasi di dalam karakter We want to invest in other people. dan investasi dalam diri orang lain. These are things we take with us into eternity with us. Dua hal yang kita bawa masuk dalam dunia kekal. Jesus said this in Matthew 6, verse 19 to 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21 Yesus berkata, Lay up for yourselves treasures in heaven. kumpulkanlah harta bagimu di sorga, Do not lay up for yourselves treasures on earth. jangan kumpulkan harta duniawi. What we invest in this earth, we can't take with us. Apa yang kita kumpulkan di dunia tidak bisa kita bawa. We can't take our business, our money, our nice house, our nice car. Semua bisnis yang besar, mobil, rumah, semua properti, apakah bisa dibawa? So we want to invest in things that are eternal. Mari kita investasi dalam hal kekal. And Jesus said, where your treasure is, that's where your heart is also. Tuhan justru bilang, di mana hatimu berada, di situ hartamu juga berada. Thank you, Lord. I remember I had a very, very godly teacher named Dr. Brian Bailey. Saya punya mentor yang luar biasa namanya Brian Bailey. And he told us a story I'll never forget. Brian ini menceritakan sebuah kisah, saya nggak pernah lupa. When he was younger in the ministry, Jadi waktu Brian ini masih muda dalam pelayanan, he was under terrible pressure and persecution. dia disiksa, dia disesah, dan begitu banyak tantangan pelayanan. And one night he said, "Oh Lord, please take me home to heaven." Suatu hari Brian muda ini bilang, Tuhan, bawa sajalah nyawaku ke surga, cabut saja. At about 3 in the morning, Jam 3 pagi, saudara, an angel came into his room, malaikat itu masuk ke dalam kamarnya, touched his body. menyentuh tubuhnya. His spirit came out of his body. Tubuhnya ini, rohnya ini langsung keluar dari tubuh.
And there he was looking down at his body. Jadi Brian bisa lihat tubuhnya masih tidur. His wife was sound asleep next to him. Istrinya juga tidur di sebelahnya. The angel said nothing. Malaikat gak ngomong apa-apa. About 2 minutes later, they began with enormous speed to go into heaven. Dalam 2 menit berikutnya, keduanya masuk surga dengan cepat. And he said the closer they came to heaven, the sadder he became. Dia bilang semakin dekat surga, kenapa makin sedih rasanya? He realized that he had not finished his life's work here on earth. Karena dia sadar pekerjaannya di bumi ini belum selesai. And the Lord was not able to say to him, "Well done, good and faithful servant." Tuhan gak bisa ngomong sama dia, baiklah hai hambaku yang setia. And so he said, "Oh Lord, please forgive me and send me back." Maka dia bilang, Tuhan kalau gitu ampuni saya mau pulang lagi, pulang kampung. And the Lord brought him back. Ternyata Tuhan bawa Brian balik ke bumi. He entered his body. Rohnya masuk dalam tubuh. Shortly he said, "Lord, why did you allow me to go through that experience?" Setelah semuanya itu, Brian bertanya, Tuhan, mengapa pula ada pengalaman macam begini? And God said, "I want you to warn my people everywhere." Tuhan bilang, supaya kamu mengingatkan semua orang di dunia. It's not important only to go to heaven, Saudara, yang terpenting bukan hanya mencapai surga, but to finish the work that He's called us to do. tapi menyelesaikan semua tugas yang menjadi bagian kita di bumi. And when we stand before Him, Supaya nanti kita di hadapan Tuhan, we want Him to say, "Well done, good and faithful servant." kita bisa bicara, mendengar Tuhan bicara, baiklah hai hambaku yang Enter setia. into eternal joy. Mari masuk ke dalam kemuliaan Tuhan dan sukacita. So we don't want to just make it to heaven. Jangan sekedar kita tujuannya nyampai surga. You know, we are told in Matthew 5, verse 19, Kalau kita buka Matius 5:19, some are great in the kingdom of heaven, ada yang sangat tinggi posisinya di surga, and others are the least in the kingdom of heaven. tetapi ada yang posisinya rendah di surga. So, friends, we want to have a better reward for all eternity. Bapak Ibu sekalian, pastikan semua upah kita di surga nanti besar. We are warned in Proverbs 29, verse 18. Di dalam Amsal 29 ayat 18. Where there is no vision, people live carelessly. Ketika tidak ada visi, umatnya binasa. We need a greater eternal vision. Kita butuh visi yang kekal. Without a greater eternal vision, we live carelessly on this earth. Tanpa visi yang kekal itu, kita bakal hidup sangat sembarangan sembrono. We don't want just to invest in big business and money and the praise of men. Semua yang kita lakukan, investasi, bisnis, pujian dari manusia, itu tidak ada apa-apanya. We want to invest in things that are eternal, things for eternal reward. Dibandingkan semua upah kekekalan yang pasti kita akan terima di dunia kekal. In Hosea 4, verse 6, Hosea 4:6. my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak ada pengetahuan. And God wants to give us greater eternal knowledge. Tuhan ingin memberi pengetahuan kekal. I was looking at a poll one time. This is probably an American poll. Dan suatu hari saya melihat ada di Amerika itu pemilihan. Less than 10% of Christians are really deeply committed to the Lord. Ada survei begitu ya. Hasilnya berkata, kurang dari 10% orang Kristen yang didapati sungguh-sungguh ikut Tuhan. You know, there was a great American evangelist named Billy Graham, Ada seorang penginjil besar Amerika, Billy Graham. and he had many people come up
and say yes to Jesus in his crusades. Di dalam semua ibadah-ibadahnya, ribuan orang datang menerima Yesus. But this is what he said later in life. Tetapi dia kemudian ketika sudah senior berkata, Maybe only about 10% really continue to walk with the Lord. mungkin hanya kurang lebih 10% saja yang sungguh-sungguh berjalan ikut Tuhan. Now again, this is maybe an American statistic. Nah, yang saya sebut ini adalah statistika dari Amerika. About 68% of American men, Christian men, 67% orang Kristen laki-laki look at pornography on the internet. melihat pornografi internet. Christian men Orang Kristen looking at pornography. melihat pornografi. You know, evil spirits get into us through our eyes. Karena roh jahat itu bisa masuk melalui mata. What we look at, Apa yang kita pandang, what we listen to. apa yang kita dengarkan, Oh, we need a clean heart. baiklah kita punya hati yang bersih. You know, Satan never gets into a clean heart. Karena setan tidak mungkin merasuki hati yang bersih. Jesus said, the prince of this world comes, but he can find nothing in me. Yesus bilang begini, penguasa dunia tidak bisa menguasai aku sedikit pun. You know, when the Bible mentions the word heart, Memang Alkitab bicara mengenai hati. it's not the organ in our chest that pumps blood. Hati beda dengan jantung yang memompa darah. It is the very center of our spirit. Hati adalah pusat dari roh manusia. Oh, create in me, Lord, a clean heart. Tuhan, ciptakan hati yang bersih murni. Search me, O God, know my heart. Selidikilah aku, kenalilah Out of aku. the abundance of the heart, the mouth speaks. Dari kedalaman hati mulut berbicara. The word heart is found 935 times in the Bible. Kata hati ini muncul 935 kali dalam Alkitab. So the heart is the center of our spirit. Hati adalah pusat roh manusia. We don't know our heart. Kita nggak bisa kenali hati. Now, King David was a man after God's own heart. Raja Daud adalah orang yang dekat dengan hati Tuhan. But you know, later, other things came to the surface in his heart. Tetapi di dalam hatinya muncullah berbagai dosa. He was in adultery with a woman, Dia berzina dengan perempuan and she was pregnant. sehingga perempuan ini mengandung. And so to cover it up, he arranged for her husband to die in battle. Dan untuk menutupi dosanya, dia bunuh suami dari perempuan ini dalam peperangan. Oh, he later deeply repented. Setelah itu dia betul-betul bertobat. Search me, O God, know my heart. See if there be any wicked way in me. Selidikilah aku dan kenalilah apakah ada jalan yang sangat bengkok dalam hati. We want to ask God to cleanse our heart deeply. Mari kita minta Tuhan membersihkan hati kita Amen. sungguh-sungguh. Amin. Amen. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. You know, in much of the church world today, a very shallow gospel is being preached. Hari-hari ini gereja sangat mengajarkan kabar Injil yang cetek. No price to pay, Jesus paid it all, there's nothing we need to do. Kata-kata seperti ini, tidak perlu lagi ada salib yang harus dipikul, Yesus sudah bayar semua hutang dosa, kita hanya menikmati saja. Oh, God just wants you to prosper and have lots of money. Tuhan ingin umatnya itu makmur, penuh berkat, punya banyak cien, hepeng. That's not a true gospel. Itu bukan kabar Injil yang sejati. Jesus said, don't lay up for yourselves treasures on earth. Yesus bilang jangan kumpulkan hartamu di dunia. We can't take any of that with us. Nggak mungkin kita bawa rekening bank kita. Lay up for yourselves treasures in heaven. Tapi kumpulkan hartamu di surga, bukan? Amen. Amin. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. You know, in Matthew chapter 24,
Matius 24, Jesus talks about difficulties in the last day. Yesus bicara kesulitan akhir zaman. Yes, revival is coming, Memang kebangunan rohani sedang datang. but also difficulties are coming too. Diikuti dengan siksaan. And Jesus warns that many will be offended in the last day. Yesus sudah peringatkan banyak orang murtad nanti di akhir zaman. The love Mundur. of many will turn cold, Banyak hati menjadi dingin terhadap Tuhan. but he who endures to the end shall be saved. Barang siapa yang bertahan sampai akhir kesudahan yang Great diselamatkan. revival is coming, Kebangkitan rohani sedang datang. but then the Lord is going to separate those who are real and those who are not real. Setelah itu Tuhan akan pisahkan mana yang sungguh-sungguh, mana yang setengah hati. And just before Jesus returns, Sebelum Yesus datang kembali, he's going to allow an impostor to come, the Antichrist, Dia izinkan antikristus itu muncul. and he will do tremendous miracles. Antikris lakukan banyak mujizat. And those who are not deeply committed to Christ will be deceived and follow the wrong one. Dan orang yang setengah hati ikut Tuhan pasti akan terbujuk dan terhisap. Thank you, Lord. So, I just want to mention the need to continue in the faith with all our heart. Mari kita terus mengikuti Tuhan segenap hati kita. In John 8:31, Di dalam Yohanes 8:31, Jesus said, "If you continue in my word, then you are truly my disciple." kalau engkau bertekun di dalam firman, sungguh engkau adalah muridku. In Acts 13, verse 43, Kisah Rasul 13:43, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas. dikatakan ketika jemaah itu terpecah, banyak orang Yahudi dan pemimpin agama mengikuti Paulus dan Barnabas And persuaded them to continue in the faith. dan membujuk mereka untuk tetap di dalam kasih karunia Tuhan. It's not enough just to accept Jesus. Tidak cukup sekedar menerima Yesus. We must turn from sin. Kita juga keluar dari dosa We must live a godly life. dan kita harus hidup di dalam kesalehan. Amen. Amin. In Romans 11:22, Di dalam Roma 11:22 behold the goodness and the severity of God. dikatakan, lihatlah kekerasannya dan kemurahannya. Goodness continues if we continue in His goodness. Kemurahan Tuhan akan mengalir waktu kita menerima dan bersyukur. But there are many verses that tell us that we need to continue in the faith. Tetapi iman kita juga harus terus bertumbuh sesuai dengan ayat-ayat lain. So let's ask the Lord to do a new cleansing in our heart. Karenanya mari kita berdoa ada sebuah aliran dari Tuhan yang membersihkan hati. Lord, cleanse our heart. Tuhan bersihkan hati. Create in us, Lord, a clean heart. Ciptakan hati yang bersih. Let's murni. pray, shall we? Kita tunduk kepala. Again, Lord, we look to you. Tuhan, kami memandang Engkau. Thank you for your eternal words. Terima kasih untuk firman-Mu yang kekal. We ask, Lord, cleanse us. Kami minta bersihkan hati. Give us a pure heart. Jadikan kami hati murni. Reveal the hidden needs of our heart, we pray. Tunjukkanlah motivasi hati kami. Let us never be the same again after today. Supaya kami tidak pernah sama lagi. In the mighty name of Kami Jesus. berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amen. God bless you, folks. Puji nama Tuhan. Bapak sekalian, Pastor Karen juga menulis buku, di antaranya Ketuhanan Sejati, tersedia di luar ketika Anda keluar dari ruangan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you to Dr. Paul Cikarang
PhD for sharing. May God bless you always. Kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa, Kau yang baik. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk pembangunan tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang baik. Hanya dalam saja kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat memberi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit matahari amin, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Amin. Dan kita akan mendengarkan pengumuman dan melihat pengumuman di depan. Pengumuman BDMNC doa bersama Senin tanggal 3 Maret jam 6 sore, lokasi di iHub lantai 4 X Gedung Sindo dengan PIC Pak Hans. Kemudian untuk perayaan Ekaristi Misa Rabu-Abu dipimpin oleh Romo Yohanes Hari SJ dari Paroki Cililitan jam 12 siang sampai jam 1 di tempat ini, tanggal 5 Maret 2025. Kemudian untuk Jumat pertama perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Andreas Solardi di tempat ini juga, tanggal 7 Maret 2025. Next. Untuk ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center dengan pembicara Pastor Henry Salak Parang jam 12 siang tanggal 14 Maret di tempat ini. Untuk laporan kas dan persembahan Bapak Ibu bisa lihat di depan, dan juga untuk diakonia Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Yordina dan Ibu Leni. Oke, itu saja, dan kita bangkit berdiri. Dan saya persilakan kepada Bapak Hans untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Dan nanti doa berkat, saya minta saya Pastor Paul. Kita akan akhir ibadah kita bersatu dengan doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, waktu, kesempatan, dan tempat yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita, kami belum merasakan lawatan Allah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan saat ini Tuhan. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi yang boleh beribadah Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah
kiranya Tuhan Engkau semakin tambah-tambahkan bagi kami Tuhan semangat dan boleh semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Tetap taruhkan Tuhan roh yang berkobar-kobar bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh semakin bertumbuh dan boleh berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa yang baik. Biarlah Tuhan firman-Mu yang Tuhan telah taburkan Tuhan melalui hamba pada siang hari Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa yang baik. Lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami boleh semakin lebih lagi mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami boleh lebih lagi Tuhan Yesus terhubung dengan Kau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu Bapak Paul J. Karom yang sudah menyampaikan kebenaran firman Bapa yang baik. Biar Tuhan semakin pakai hamba-Mu ini Tuhan di masa Tuhan Tuhan untuk melayani Tuhan. Semakin tambahkan hikmat baginya Bapa yang baik. Kemanapun hamba-Mu ini boleh melayani, biarlah nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan istrinya, anak-anaknya, keluarganya dimanapun mereka berada Bapa. Bahkan seluruh aktivitasnya Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Pendeta Daniel yang mendampingi hamba-Mu ini Bapa yang baik. Pakai dia Tuhan sebagai alat di tangan-Mu Tuhan tuh lebih lagi untuk melayani Tuhan. Semakin tambahkan kapasitas baginya untuk melayani, dan dimanapun dia boleh melayani Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa melalui hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk MNC Group dan semua unit-unit yang ada di bawahnya, baik media dan non-media Bapak yang baik. Biarlah kiranya Tuhan semakin berkati MNC Group ini Bapak, boleh semakin berkembang, boleh semakin bertumbuh Bapak. Buat semua program-programnya, rencana kerjanya, kiranya Tuhan tolong sehingga MNC Group boleh mendapatkan hasil yang terbaik, karena Tuhan ada di sana menjadi penolong kami Bapak yang baik dalam nama Yesus. Berkati setiap karyawan-karyawan yang ada di MNC Group, dari atas sampai ke bawah Tuhan Yesus, semuanya yang turut ambil bagian dalam pekerjaan di MNC Group ini Bapak yang baik. Kiranya Tuhan tolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan kami dengan benar, dengan baik Bapak, dan kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami seperti untuk Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan bagi setiap karyawan-karyawan yang ada di MNC Group ini Bapak yang baik. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati Bapak, dan setiap karyawan-karyawan yang ada di MNC Group ini Bapak. Jikalau ada yang dalam keadaan sakit, kami mohon biarlah kiranya Tuhan berikan kesembuhan, dan mereka yang bersusah hati Tuhan Kau berikan Tuhan kelegaan bagi mereka Tuhan. Dan mereka yang mungkin dalam pergumulan berat, Tuhan Kau memberikan jalan keluar bagi setiap mereka Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak pimpinan kami Bapak Haritanu Sudibyo Tuhan Yesus. Berkiranya Tuhan Kau berkati, semakin tambahkan hikmat kebijaksanaan baginya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan Bapak yang baik. Tuhan berkati istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya, semua keluarga besarnya Bapak dalam nama Yesus. Juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari setiap desa-desa, kota-kota, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terjadi kedamaian, ada kedamaian atas bangsa kami, ada shalom atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Indonesia ini dipenuhi dengan kemuliaan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia ini Tuhan akan banyak terjadi penuaian jiwa-jiwa Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan perekonomian bangsa kami Bapa, berkati keamanan bangsa kami Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah Bapa yang baik. Biarlah kiranya pemimpin-pemimpin kami Tuhan taruhkan roh takut akan Tuhan bagi mereka Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sementara Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan doa-doa kami ini Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus dalam nama Yesus. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita mengangkat hati dan kedua tangan kita di hadapan Tuhan menerima berkat yang besar. Tuhan mula yang memberkati engkau dan melindungi engkau, katakan amin. Tuhan menyinarimu dengan sinar wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyandangkan kemuliaannya dan memberikan damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah orang tuamu, pasangan hidupmu, anak-anak, bahkan cucu-cucumu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terimalah semua berkat-berkat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya percaya Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh.